Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Afrilia Zeni dengan NIM 1910205053 dari Tadris Matematika 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas terstruktur riset operasi yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini ada dua perintah. Yang pertama, tentukan model program linearnya, dan yang B, dengan metode grafik, tentukan berapa masing-masing produk yang harus dibuat sehingga keuntungan maksimal. Yang kita masuk ke yang pertama, yaitu model program linear. Yang pertama kali kita buat yaitu kita membuat variabel keputusannya. Kita menentukan variabel keputusannya. Di sini ada dua jenis produk, maka jenis produk ini kita misalkan dengan X dan Y. Misalkan produk A kita misalkan dengan X dan produk B kita misalkan dengan Y. Setelah kita menentukan variabel keputusannya, kita buat lagi fungsi tujuannya atau maksimalkan. Di sini kita buat Z. Di sini dari keuntungannya yaitu kita buat di sini keuntungan yang untuk produk jenis A sama dengan $2. Maka kita buat di sini $2 X ditambah keuntungan yang B yaitu $3 Y. Setelah kita mendapatkan fungsi tujuannya, kita masuk ke dalam kendala, di mana nilai-nilai dari kendala ini adalah hasil. Misal mesin pertama, yaitu untuk yang produk A, yaitu 10. Kita buat 10X dan produk B 5. Di sini 5 kita buat dengan 5Y. Kecil sama dengan 10. Selanjutnya 6X ditambah 20. Itu dari mesin kedua, yaitu mesin kedua untuk produk A sama dengan 6 dan untuk produk B sama dengan 20. Begitu juga dengan 8X dan 15Y. X, Y. Di mana X dan Y-nya besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke model program linear dari persoalan tersebut, mendefinisikan f, x, y. Sama dengan z, yaitu nilai dari fungsi tujuan tadi dengan kendala 10x ditambah 5y kecil sama dengan 10 sampai dengan x, y besar sama dengan 0. X, y besar nilainya yaitu besar dari 0. Untuk kita mencari titik sudutnya, di sini yang pertama kita misalkan X sama dengan 0, maka kita buat 10 dikali 0 ditambah 5Y kecil sama dengan 10. Maka nanti kita dapatkan 5Y kecil sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Setelahnya kita buat lagi, yaitu kita misalkan yang Y-nya sama dengan 0. Maka nanti kita dapatkan hasil X-nya yaitu 1. Begitupun seterusnya, maka nanti kita akan mendapatkan 1,2. Itu dari yang kita cari tadi. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu membuat grafik. Tentukan metode grafik. Kita tentukan dulu titik pusatnya. Titik pusatnya yaitu 0,00, yaitu di sini titik pusatnya. Kita tentukan titik sudutnya. Yang pertama 0,0, di sini 0,2. Karena tadi pada saat ini yang tadi kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y tadi sama dengan 2. Selanjutnya B juga, kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 1. Begitupun seterusnya.
menentukan titik potong G. Kita masukkan ke dalam grafik ini, maka kita dapatkan titik potong yaitu G. Dan menentukan titik potong G ini tidak sembarangan. Titik potong G ini kita tentukan dengan cara eliminasi lalu substitusi. Yang pertama kita eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi Y, maka yang atasnya kita kalikan dengan 4 dan yang bawahnya kita kalikan dengan 1. Maka kita dapatkan 40X ditambah 20 Y kecil sama 40, 6X ditambah 20 Y kecil sama dengan 10. Kita kurangkan, nanti kita dapatkan 36X kecil sama dengan 30, nanti dan hasil X-nya nanti kita dapatkan 5/6. Setelah kita eliminasi, kita substitusikan. Kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan, maka 10X ditambah 5Y kecil sama dengan 10, kita masukkan 10 X-nya di sini 5/6, maka kita masukkan 5/6 ditambah 5Y kecil sama dengan 10. Lalu kita dapatkan 25/3 ditambah 5Y kecil sama dengan 10. Selanjutnya sampai kita mendapatkan titik potong G yaitu 5/6,1/3. Karena Y-nya nilainya 1/3 tadi. Setelah kita mendapatkan titik potongnya di sini, sehingga lalu kita buat solusi optimal keuntungan. Yang pertama tadi A-nya 0,2. Di sini tadi A-nya sama dengan 0,2. Kita masukkan keuntungannya yaitu $2 dikali dengan di sini X-nya sama dengan 0, kita kalikan dengan 0 dan yang untuk yang barang produk B yaitu $3 keuntungannya kita kalikan dengan Y yang di sini sama dengan 2, maka kita dapatkan 6. Begitupun seterusnya. Untuk menghitung keuntungan maksimal dari 8/3, maka harus dibuat 5/6 produk A dan 1/3 produk B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu tentukan daerah variabel secara grafis dari pertidaksamaan berikut ini. Di sini ada 5 persamaan. Dari 5 persamaan ini, yang pertama yaitu kita harus mencari mana yang merupakan batasan redundan dan mana yang tidak. Dan apa itu batasan redundan? Batasan redundan adalah batasan-batasan yang mempengaruhi persoalan. Dari 5 persoalan ini, saya simpulkan ada beberapa persoalan redundan yang merupakan persoalan redundan dan bukan merupakan batasan redundan. Pada persamaan pertama, ini merupakan batasan redundan, yang kedua juga, dan yang ketiga ini bukan merupakan batasan redundan. Itu karena batasan redundan itu tidak boleh minus. Yang keempat yaitu merupakan batasan redundan dan kelima batasan redundan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga yaitu sama seperti soal yang pertama yaitu memaksimumkan. Di sini kita telah mendapatkan karena di sini batasan-batasannya sudah ditentukan yaitu X1 dikurang 2X2 besar sama dengan 2 dan min 2X1 ditambah 3X2 besar sama dengan 2. Di sini kita menentukan solusi optimalnya. Yang pertama kita buat seperti yang pertama tadi, yaitu di sini kita misalkan X1-nya sama dengan 0, maka kita mendapatkan nanti hasil X2-nya itu min 4. Begitu juga dengan X2-nya. X2-nya kita misalkan dengan 0, maka nanti kita dapatkan nilai X1-nya sama dengan 2. Selanjutnya,
garis yang kedua, garis yang ini juga kita buat seperti itu. X1-nya kita misalkan dengan 0, maka kita dapatkan hasil dari X2-nya 2/3. Selanjutnya X2-nya kita misalkan dengan 0, maka kita dapatkan X1-nya kecil sama dengan -1. Setelah kita dapatkan titik sudut ini, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ini, maka kita dapatkan titik potongnya itu di E. Setelah kita masukkan, kita dapatkan titik potong di E. Titik potong ini tidak sembarangan kita dapatkan. Titik potong E ini kita dapatkan dengan cara eliminasi, selanjutnya substitusi. Yang pertama di sini kita eliminasi yaitu X1-nya, maka yang atas kita kalikan dengan 2 dan yang bawah kita kalikan dengan 1. Kita dapatkan nanti hasilnya yaitu 2X2 besar sama dengan 6. Nanti kita dapatkan X2-nya besar sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan X2-nya, kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi. X1 dikurang 2X2 besar sama dengan 2. X1 dikurang 2 dikalikan dengan hasil yang kita dapatkan dengan cara eliminasi tadi, yaitu 3 besar sama dengan 2. Maka kita dapatkan nanti hasil X1-nya besar sama dengan 4. Selanjutnya solusi optimalnya. Yang pertama kita tulis dulu yang AED yang kita dapatkan tadi. Lalu kita kalikan 5 dikali dengan, karena di sini X-nya sama dengan 0, maka kita kalikan dengan 0, dan 6 dikali -4 karena di sini Y-nya sama dengan 4, maka kita dapatkan -24. Karena perintah soalnya itu memaksimumkan, maka kita cari nilai terbesar dari 3 solusi optimal ini. Dan yang terbesar yaitu 38 di E. Maka untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal yaitu 38, maka harus kita buat itu 4,3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini agak berbeda dengan soal 1 dan 3. Pada soal nomor 4 ini kita diminta untuk meminimumkan Z sama dengan 25X1 ditambah 30X2 dengan batasan-batasan 4X1 ditambah 7X2 besar sama dengan 1 sampai X1 X2 besar sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal yang ini yaitu kita buat seperti yang nomor 1 dan 3 tadi, yaitu kita buat persamaan untuk menentukan titik sudutnya. Kita misalkan X1-nya sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan X2-nya yaitu 1/7. Begitupun seterusnya, X2-nya kita misalkan dengan 0, maka kita dapatkan X1-nya 1/4. Dan seterusnya, maka nanti kita masukkan ke gambar. Setelah kita masukkan ke gambar, dan titik potong itu tidak sembarangan kita dapatkan juga. Di sini kita menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Di sini yang kita eliminasi yaitu X1-nya. Maka yang atas kita kalikan dengan 2. Yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas kita kalikan dengan 2 dan yang bawah kita kalikan dengan 4. Maka kita dapatkan seperti ini. Dan nanti hasilnya itu 9X2 besar sama dengan -1. Nanti X2-nya itu -1/9. Setelah itu kita substitusikan. Kita masukkan nilai X2 sama dengan -1/9 tadi ke persamaan yang awal tadi. Jadinya 4X1 ditambah 7 -1/9 dari hasil X2-nya besar sama dengan 1. Nanti kita dapatkan nilai X1-nya itu 4/9. Maka kita dapatkan titik potongnya itu 4/9,1/9. Pada solusi optimalnya kita tulis terlebih dahulu, kita cari yaitu dari
titik potong tadi, kita masukkan nilai-nilainya yang 25 dikali dengan 0 ditambah 30 dikali 1/4 dari nilai X dan Y sampai dari A sampai G, maka kita cari mana yang paling kecil. Dan yang paling kecil dari A sampai G di sini yaitu E. Di mana nilai E yaitu min 135. Maka nilai minimum dari soal ini yaitu min 135. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin banyak terdapat kesalahan dari yang saya ucapkan tadi. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.